Karena saya yang dimulai kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk menempati posisi yang telah ditentukan. Yang kedua kepada kawan-kawan dewan guru yang masih berada di luar, kami mengharapkan dan mohon segera memasuki ruangan karena acara akan kita laksanakan. Ya udah ada videonya ya. Baju baru deh. Baju jangan ada bersayur. Buat sayur udah banyak, malas asing banyak dipakai. Ya, bacaannya itu Memberkati dengan Pak Adi sebelum kita melanjutkan. Selamat datang di acara KKD Kolaborasi 3000. Salam hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Pembina kami ucapkan kepada gugus 1 khususnya SD Negeri 1 Surabaya yang telah menjadi tuan rumah pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Maskur Syafarudin SPD SD MPD selaku Koordinator Pengawas SD Dikdikbud Kabupaten Sampang sekaligus pemateri kita pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Mulyadi SPD selaku Kepala Kolonel Dikdikbud Kecamatan Semparu. Yang kami hormati Bapak Kusrani SPD selaku Pengawas Pembina SD Kecamatan Semparu. Yang kami hormati Bapak Kamaludin SPD selaku Pengawas SD Kecamatan Semparu. Yang kami hormati Ibu Sini SPD selaku Tuan Rumah. Yang kami hormati Bapak Zulkifli SPD selaku Ketua Gugus 1. Yang kami hormati Bapak Magnus SPD selaku Ketua Gugus 2. Yang kami hormati Bapak Budianto SPD selaku Ketua Gugus 3. Yang kami hormati Ibu Bapak Kepala Sekolah Segugus 1, 2, dan 3 Kecamatan Semparu beserta Dewan Guru dan Staf serta pengurus KKD Gugus 1, 2, dan 3 Kecamatan Semparu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka agenda KKD di Gugus 1 SDS 1 Surabaya.
Baiklah, untuk acara yang pertama, pembukaan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Bapak Islam SPDI kepada Bapak Islam Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membuka pikiran kita, memfokuskan pikiran kita untuk berdoa semoga acara kita ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Untuk menghibur doa kita untuk menghiburnya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anta syakiri, anta rahmin, anta muqaddim majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala bika min jami'il hajat wa tutahhiruna bika min jami'is salat wa tarhamna innaka ala al-darajat wa tuballighuna ya Allah sallallahu alaihi wasallam innahu kana qawiyyan da'wat wa yaqul hajat. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid-din wa 'afiyatan fil jasad wa zakatan fil 'ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hayyin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa 'anna hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Islam. Acara selanjutnya, sambutan dari pengawas sekaligus mewakili tuan rumah kepada Bapak pengawas, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kantor, tapi karena kali alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelumnya saya datang terima kasih kepada pengelola acara yang telah memberi kesempatan kepada saya dalam rangka mewakili tuan rumah sekaligus pengawas mewakili tuan. Terima kasih Bapak Ibu yang hormat. Alhamdulillah di pagi yang sejuk dari pagi dari subuh sampai hari esok gerimis berendam. Jadi dengan cuaca yang sejuk mudah-mudahan hati kita pun sejuk. Yang saya hormati Bapak narasumber Pak Masmur SPDMPD dari Kota Sambas mewakili narasumber dari Pendidikan Kabupaten. Yang saya hormati Bapak Korwil, tadi beliau nggak sempat hadir. Nanti katanya kalau sempat bisa hadir. Yang saya hormati rekan saya pengawas Bapak Ruslan dan Pak Mastur, beliau pun sekaligus juga koordinator pengawas kabupaten. Yang saya hormati Ketua KPS Kecamatan Sebaru. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 1, Gugus 2, Gugus 3. Yang saya hormati pengurus KKG Kecamatan beserta jajarannya. Yang saya hormati pengurus KKG Gugus 1, Gugus 2, Gugus 3 beserta jajarannya, dan Bapak Ibu Guru beserta staf kependidikan. Bila saya lihat sampai kita paknya pun hadir. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita rencanakan pada hari itu betul-betul dapat mencapai tujuan kita bersama. Bapak Ibu yang terhormat, kami selaku tuan rumah penyelenggara 3 tahun KKG pada hari itu menutup bulan Sya'ban. Jadi mudah-mudahan beberapa hari ke depan tidak ada KKG karena kita sudah menjelang bulan puasa. Disambung nanti setelah bulan Syawal dan seterusnya. Jadi dengan kehadiran Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan berharap tujuan utama kita pertama silaturahmi. Jadi cari-cari juga mudah KKG itu, mudah divisi ACB kan. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah menimba ilmu nanti yang disampaikan oleh narasumber secara bergantian setiap pelaksanaan KKG. Ini harapan kita. Kemudian kami selaku penyelenggara mohon maaf sekiranya dari mulai persiapan, penyambutan atau hidangan nanti yang kami siapkan kurang memuaskan dari Bapak Ibu, kami mohon maaf. Dan kami berharap hal-hal kekurangan ini bisa menjadi evaluasi kita untuk pelaksanaan KKG yang akan datang. Serta yang terakhir, kami tuan rumah terutama SDN 1 Surabaya, tadi terus ini seharusnya yang ngomong, ya, nggak ketawa di mana saya tadi ya sebenarnya jauh nih kan.
Dia merasa berbesar hati senang dengan kehadiran Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya nanti mari kita bersama-sama mendengarkan menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita pada hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku terbuka. Nanti untuk berikutnya mudah-mudahan rekan saya Pak Ustaz pun akan menyampaikan beberapa informasi terkait tentang pelaksanaan tugas kita bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kamarudin SPD. Acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Maskur Syarifudin SPD NTB. Kepada Bapak Maskur Syarifudin disilakan. Memori hampir habis. Udah meruap. Kosong gitu. Nah, kosong. Yuk. Next. Lanjutkan streaming. Pak Aswin Bimtek di Pontianak. Baik, terima kasih kepada kedua orang yang mempersilahkan ya. Dan untuk itu singkat ya sebelum kita mengakhiri untuk mengakhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati rekan pengawas peradaban Bapak Kamarudin dan Bapak Ruslan,
hormati Ketua ataupun KTGS ya, Ketua KTGS Korwil Semarang, yang hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah gugus 1, 2, dan 3 Kecamatan Semarang, yang hormati Ketua dan Pengurus KKG gugus 1, 2, dan 3 Kecamatan Semarang, yang hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru yang gugus 1, 2, dan 3 Kecamatan Semarang serta operator sekolah. Pertama-tama alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini dalam suasana yang sejuk ya. Nah, kita masih diberikan nikmat tempat yang sehat oleh Allah sehingga dapat hadir ya bersama-sama di SDN Kolonial Surabaya baru untuk mengikuti kegiatan KKD ataupun kompel ya. Nah, komunitas belajar gugus ya. Salam dan salawat kita juga panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita ada rumahnya nanti yang akan mendapatkan tempatnya di Yaumil Mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke materi, ada para mengatakan tak kenal maka saya maka kota saya maka tadi ya. Jadi singkat ya. Saya boleh Pak. Kita tadi sebutkan ya. Nah, kita tadi Mas Purwodin ya. Tinggalnya di Lumbang Penyengat. Kalau kayak Tua Sino, alhamdulillah. Nah, Lumbang Penyengat. Ya. Kita Lumbang dekat dan jauh. Sehari bertugas sebagai pengawas sekolah dasar seperti Pak Mahmudin, Pak Ustaz ya. Kemudian lagi ditambah lagi kami dengan Pak Mulyadi ya. Nah, kita sudah sama dikit ya, bagi korwil juga. Jadi banyak tambahan-tambahan, tapi gaji sama ya, ada tambah lagi gaji dia tadi ya. Nah, ditambah lagi sebagai koordinator pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten ya. Ditambah lagi Pak Aludin nih. Nah, sebagai apa? Sebagai kuaran lagi. Nah, banyaknya ya. Nah, jadi bukan arti kita mengambil dia hanya sekedar mengambil, tapi mudah-mudahan Allah mudah-mudahan bisa terakomodir dan terlaksana ya. Baik Bapak Ibu, jadi boleh jalan-jalan dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita kenalan, saya kan kenalan sendiri. Kalau saya kenal satu-satu mungkin nanti sampai dengan 10 dan 11 boleh. Nah, itu sampai namanya kita berapa begitu loh. Nah, lagi Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat saya pada hari itu semangat semuanya ya. Nah, dan usia itu bervariasi ya. Nah, kalau saya sudah lama tinggalkan dunia Islam ya. Nah, sudah 10 tahun tinggalkan dunia Islam ya. Tahun ya. Ibu udah ada juga yang ada juga yang tidak punya. Nah, apa tuh? Nah, di sini ada mohon izin yang pada Bapak Ibu sekalian, ada juga senior saya, Pak Hamidi. Nah, senior saya Bu, beliau tuh kakak saya waktu sekolah di SPG Negeri Pontianak. Nah, ya, beliau kelas pikir, saya kedua, kami Islam muka Bapak Hamidi di office dan sebagainya. Itu Bapak Ibu, sini Bu kan? Ya, di Singkawang ya, pernah juga jadi kunjung kami di dulu ya. Berbagai tahun ya, yang kunjung di Singkawang. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita harus semangat dulu. Ya, kalau saya bilang, selamat pagi Bapak Ibu, pagi, yes ya. Ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, yes. Sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, yes. Ya, nanti aku semuanya Bu. Nah, jadi pada kesempatan ini dan saya pun baru pertama kali Bapak Ibu lewati kan berkali-kali ya. Nah, tapi kalau masuk baru itu ya, baru masuknya dan alhamdulillah sampai juga di Surabaya ya. Nah,
provinsi yang terjauh. Yang ternah ya. Supaya Gresik ya, Gresik ibunya. Lekatan ya. Mana kalau ibu ya? Oh ibu, ya. Sampai juga di Surabaya ya. Mudah-mudahan itu silaturahmi kita berkepanjangan ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti di berjalan jangan lupa kita neguran Bapak Ibu. Karena 3 hari tidak neguran bahaya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu pada hari ini sebenarnya saya pun tadi ada kegiatan KKG karena Pak Ustaz ya. Kemarin udah jadi dengan gugus 5 tangga emas. Nah, ada KKG juga untuk materi itu sama ya Pak. Berkaitan dengan literasi juga ya. Nah, kebetulan ada vaksin WA, Pak namanya Among Wasin ya. Aswin Kuadrat, Pak Aswin yang dikasih GTK dengan Pak Aswin dari yang di KKG kan. Nah, minta tolong ada bisa menyampaikan materi tersebut. Allah ya. Nah, menurut Pak Aswin bertugas ke saudara ada lapor teks di BGP ya dari berbagai unsur OPD dan hari ini terakhir ya jadi beliau tidak bisa hadir dan titip salam kepada Bapak Ibu sekalian ya. Nah sesuai dengan apa yang Ibu undangkan ya bahwa kita akan berkaitan dengan literasi ya. Nah dari ini Bapak Ibu saya dengan Pak Aswin kami dapatkannya ketika ada BIMTEK untuk pemulihan atau advokasi pembelajaran yang terkait dengan literasi. Nah itu di Singkawang, di Kodara, yang intinya di Surabaya pada waktu itu ya. Nah di Surabaya juga Bapak ya, kami juga ya, Surabaya di Jawa ya. Nah pertanyaannya, jadi ini kami sampaikan ya. Jadi pada waktu itu materinya disampaikan selama 3 hari. Kalau kita hanya 3 ataupun 4 jam lah cukup lah, tapi insya Allah esensial daripada materinya mudah-mudahan bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Nah kalau kita bicara literasi ya, literasi ini mungkin tidak asing lagi ya Bapak Ibu ya. Pernah mendengarkan, pernah mengucapkan, bahkan pernah melakukannya ya. Tinggal kita nanti bagaimana literasi, kita pahami dulu itu literasi itu apa. Bentuknya seperti apa ya? Nah, campur-campur kita bahas itu bahasa Melayu, bahasa Indonesia ya. Nah, cuma cara sebutnya apa? Tidak lupa ya. Nah, mau kasih pertanyaan aku ya. Nah, ini nggak pikir lah ya. Nah, jadi literasi ini kalau menurut Bapak Ibu, apa yang kira-kira maksudnya literasi itu? Yang udah Bapak Ibu lakukan? Apa ya? Menurut pengertian waktu itu, literasi itu, apa misalnya? Ada kayak? Jadi kita tidak ada salah dan benar, kita hanya menyampaikan pendapat. Kalau menurut ini literasi ini, contohnya ini, apa yang sudah dilakukan kan? Bagaimana Ibu melaksanakannya di satuan pendidikan masing-masing? Ada Bapak Ibu, apa literasi ya? Menulis dan membaca ya, menulis dan membaca ya. Pernah Bapak Ibu lakukan? Pernah, baik untuk diri sendiri maupun untuk siswa. Nah, kalau untuk siswa literasi yang sudah Ibu lakukan bentuknya apa? Membaca? Berhitung. Kemudian membaca yang kalau di kurikulum 2013 itu kan ada apa tuh? Membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu juga salah satu bentuk action daripada literasi. Nah, jadi mindset kita literasi adalah membaca dan menulisnya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu cari di pendapat ahli itu mungkin tidak jauh beda. Nah, berarti pendapat Ibu dengan pendapat ahli itu pun sama, kurang lebih kan? Nah, jadi literasi mindset kita itu selama itu masih membaca dan menulis. Ya. Nah, nanti bagaimana penerapannya? Nah, inilah yang akan kita lihat nanti sama-sama ya. Apakah hanya membaca 15 menit ataupun dengan cara-cara yang lain dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan kompetensi siswa dalam hal membaca. Karena membaca ini kan hal dasar, hal pokok yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, dalam agama pun sudah jelas, bacalah kan. Nah,
Jadi kalau dikaitkan dengan agama tetap ada sangkut pautnya ya. Nah, caranya. Nah, tinggal nanti penerapannya dengan cara apa? Nah, inilah masing-masing sekolah yang akan mengembangkan dan mengimplementasikannya. Ya. Nah, tadi saya sampaikan, mengapa kita perlu memahami konsep literasi yang tepat. Jadi kita pahami dulu, oh literasi itu ini begini-begini ya. Nah, harus tepat pemahaman kita supaya nanti dalam penerapan di sekolah, implementasi di sekolah bisa sama-sama sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Nah, dasar pemikiran bahwa satuan pendidikan belum melaksanakan program literasi yang berdasarkan pada peningkatan kompetensi secara pendidikan. Ya. Ini bukan pendapat seorang, tapi hasil dari penelitian yang dilakukan oleh pihak kementerian ya, yang terkait dengan literasi. Jadi sekolah belum sepenuhnya ya. Nah, ini bisa dilihat ya Bapak Ibu, mungkin sekarang sudah muncul rapor pendidikan 2023 udah semuanya Bapak Ibu. Sudah diupload belum? Yang terbaru. Nah, silakan Bapak Ibu ya. Mungkin Pak Kamarudin sudah menyampaikan dan membagikan linknya, kemudian memang sekolah masing-masing bisa menguploadnya. Nah, silakan dipelajari, lihat adakah peningkatan atau penurunan yang terjadi dari hasil AN 2023 kemarin. Nah, inilah nanti yang akan mungkin dimasukkan dalam IRB-nya di arkas sekolah. Nah, tapi sekolah sudah menyusun kan Pak pesannya, sudah menyusun. Nah, mungkin nanti ada di perubahan pergeseran. Lalu lagi kepala sekolah kan pergeseran lagi ya. Nah, tapi tidak mau iyalah harus yang dilakukan ya. Nah, silakan nanti lihat apa peningkatannya, apa penurunnya, apakah literasi, numerasi, ya. Ada berapa 6 itu ya. Nah, belajar dan sebagainya. Nah, silakan ya nanti dilihat. Nah, jadi peningkatan kompetensi literasi siswa kita berdasarkan dari penelitian dan hasil pendapat dari kementerian memang mengalami penurunan, apalagi setelah masa COVID ya. Nah, ketika masa COVID, siswa tidak belajar secara penuh. Siswa belajar melalui daring, siswa belajar dari rumah ke rumah, guru kunjung, guru yang berkunjung ya. Nah, guling gitu ya, sistem guru keliling, bukan sistem guru guling-guling ada juga seperti ya kan. Nah, pergi sekolah rumah itu begitu giliran ya. Tapi itu yang dapat kita lakukan sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Terus sekali Bapak terasa tidak Bapak Ibu setelah pasca COVID siswa kita itu hasil Bapak Ibu. Ngapain tidak dinaikkan? Tidak bisa baca. Ngapain tidak bisa baca? Tidak belajar ya sesuai. Nah, tadi makanya peran guru perlu dimaksimalkan supaya nanti siswa yang tidak bisa membaca ini bisa paling tidak perlahan kita ajarkan ya. Nah, ditambah lagi dengan kurikulum merdeka ya. Itu betul-betul merdeka gitu Bu. Nah, merdeka belajar siswa dalam kurikulum merdeka ya, untuk tingkat tidak naik itu kelulusan 0%. Nah, jadi tidak ada siswa yang tidak naik kelas. Nah, tinggal nanti kebijakan sekolah lagi ya Pak Ustaznya. Kalau rumah ada belum lah yang sekarang udah semester belum bisa baca, belum bisa nulis. Nah, upayakan Bapak Ibu wali kelas, terutama kelas 1, kelas 2 harus membimbingnya sampai dia mampu dan bisa. Ya misalnya dengan cara memberikan kalau siswa yang lain sudah pelan, yang tidak bisa baca tulis silakan untuk menunggu 15 sampai 20 menit untuk dibimbing setiap hari. Nanti kalau naik kelas 2 ya, kalau di guru mereka naik kelas 2, guru kelas 1 sama-sama dengan guru kelas 2 harus membimbing yang mana nilai ataupun KKTP yang tidak tuntas tadi, nanti sama-sama menyelesaikan di kelas 2, jadi dia tetap naik. Nah, jadi jangan tuh kelas 2 menyalahkan guru kelas 1 yang gitu dinaikkan, yang bodoh banget mau menyegar dinaikkan 2, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, repek lah guru kelas 2. Nah, padahal itu sama-sama itu karena kelas 1 dan kelas 2 sama-sama satu fase Bapak Ibu kan, fase A. Jadi makanya supaya KKTP itu tuntas, Bapak Ibu harus betul-betul menyelesaikan di fase yang A tadi kelas 1. Nah, KKTP 1 KKTP yang tidak tuntas, makanya
Nantilah di kelas 2 dituntaskan lagi sama-sama antara guru kelas 1 dengan sampaikan kepada guru kelas 2. Bu, itu yo KKTP yang tidak tuntas. Nah, si A dari E. Nah, di kelas 2 sih menyelesaikannya ketuntasannya. Ya. Nah, memang ya kurikulum merdeka. Apalagi sekarang udah namanya kurikulum nasional. Dan benar kan Bu? Udah hal ibu. Nah, kurikulum nasional kayaknya kurikulum nasional. Tapi katanya bukunya pun tetap buku kurikulum merdeka. Hanya namanya aja ya. Nah, kita tunggu aja perkembangannya ya. Kita tunggu. Nah, kita mau harus mengikuti apa ya perubahan terjadi ya, transformasi saat sekarang. Nah, jadi sekolah diharapkan dia bisa melaksanakan ya program literasi yang berdampak terhadap peningkatan kompetensi siswa dalam hal literasi. Literasi ini kan ada beberapa macam. Ada literasi baca tulis, ada literasi numerasi, ya, ada literasi digital, ya, ada literasi budaya, ya, ada literasi sains, ya. Nah, ini semuanya harus dikuasai anak dalam rangka untuk menghadapi abad ke-21. Karena kita kan dalam memasuki abad ke-21, ya. Nah, dalam apa? Di dalam kurikulum 2013 itu ada C4 itu kan, kreativitas, berpikir kritis, ya, kreatif, kolaborasi, itu yang diharapkan, ya. Salah satu melalui literasi yang ada di satuan pendidikan yang Bapak Ibu berikan kepada siswa kita. Kemudian yang kedua, program literasi sekolah yang tidak dapat sasaran sering berawal dari kesalahpahaman tentang literasi. Nah, jadi literasi ini kan, ya, kalau kita dapat memberikan kepada siswa, maka siswa akan mendapatkan ilmu yang sesuai. Contohnya, nah, kalau memberikan buku, ya, buku bacaan, nah, kalau kelas rendah, Ibu memberikan bukunya seperti apa? Buku bacaannya. Apakah buku yang tercatat ataupun berdasarkan sesuai dengan levelnya? Nah, berdasarkan levelnya. Nah, kalau kita setiap ada sekolah yang mendapat bantuan buku bermutu dari kementerian, ada nggak Pak? Ada. Kan ada berapa buku ya tahun 2023 ya. Nah, itulah buku yang dimanfaatkan untuk peningkatan literasi siswa ya. Ada level A, level B, ya, dan level C, ya. Nah, itu bisa digunakan nanti ya. Nah, jadi kita memberikan buku sesuai dengan tingkat kemampuan dasar siswa. Nah, kalau kelas 1, ya, bukunya di level A yang agak rendah, ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana modelnya contohnya. Apa perbedaannya ya? Kemudian yang ketiga, dengan semangat kurikulum merdeka yang memberikan ruang dan keleluasaan bagi proses pendidikan, pendidik diharapkan dapat menata ulang pemahamannya tentang literasi. Nah, jadi kita literasi ini kan selama ini mungkin tidak hanya Bapak saya pun sama ya, literasi hanya membaca dan menulis. Nah, padahal banyak contoh-contoh literasi yang lainnya. Seperti di ini kan sudah ada literasi Bapak Ibu di kelas ini. Nah, kita lihat gambar ada tentang tumbuhan, apalagi ada hewan kupu-kupu. Ini juga termasuk bagian daripada literasi. Nah, inilah yang akan kita kembangkan di sekolah ya. Nah, yang akan kita kembangkan tidak hanya 1-2 macam, tapi kalau bisa buat sekolah semeriah mungkin supaya anak bisa belajar dari dalam kelas itu sendiri ataupun di lingkungan luar sekolah ya. Nah, ini ada sedikit pekerjaannya Bapak Ibu kalau pakai HP. Nah, ya. Pakai HP, silakan nanti buka HP-nya, kita sama-sama yang terkait dengan diskusi tentang literasi ya. Nah, Bapak Ibu buka ini ya.
Oke, ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu silakan nanti mengerjakan ini buka HP-nya. Bukan JYP dulu. JYP. Dia balonnya Bu. Balon. Nah, ini kita lagi Bapak Ibu terkait dengan pemahaman tentang literasi. Jadi silakan Bapak Ibu nanti masuk di sini ya, buka di kuisnya, buka Google-nya, masuk di kuis, bisa pakai QR code itu atau bisa pakai nomor ini ya, login-nya. Nah, silakan. Ya. Silakan Bapak Ibu masuk dulu semuanya. Nah, nanti sama-sama kita lihat ada pertanyaan yang terkait dengan literasi, silakan Bapak Ibu tekan dan tidak tepatnya ada pilihannya, ada dua pilihan. Nah, itu sekarang bisa menggunakan langsung di foto QR code-nya ataupun pakai kode ini ya, kode QR-nya. Bisa langsung Bapak Ibu? Bisa langsung diklik. Jadi main kuis ya, Bapak Ibu buka Google, tulis kuisis, kemudian main join ya, join apa? Ya, main join lah ya, di kuisisnya itu. Kalau tak pecah ke QR code-nya ya. Bukan joinnya kan, ada satu lagi main joinnya ya. Nah, silakan yang belum dibantu kawan yang sudah bisa masuk. Bisa? Nah, kalau udah kita muncul, klik aja di QR-nya itu, nanti akan sama-sama kita nanti kalau dibuka. Kalau di QR code tidak masuk, Ibu Bapak pakai yang kodenya itu ya, 9 dan 1 0. Kalau sudah nanti tekan ke apa masuk, kemudian tulis namanya nanti ya. Nah, nama Bapak Ibu. Nah, ada menuliskan nama. Ada Pak ya? Ada Ibu? Untuk menuliskan namanya. Belum, tadi kita mulai sama-sama. Yang penting masuk dulu semuanya. Nah, kalau dapur saya masuk semuanya, ada beberapa yang tidak masuk. Nah, silakan. Sudah? Ada yang belum? Belum, Pak. Belum ya. Jadi udah, jadi masuk nama, tulis namanya, Bapak Ibu biar bisa muncul namanya nanti. Ya. Nah, ini nama nomornya juga. Nah, ini namanya sudah muncul, Bapak Ibu, Yuli, Jamila, apa Allah mengalir ya, apa hasil ya. Nah ya, sudah ada Bapak Ibu ya, Pak Abdul, Pak Anies ya.
lagi ya. Nah, ini namanya sudah masuk semuanya yang sudah mendaftar ya. Nah, ini itu. Silakan. Baru 24 orang. 26, 27 ya. Nama Bapak Ibu muncul ya. 30, 31, 32, 30 orang ya, yang sudah masuk. 33. Silakan ya. Tetap semuanya. Ada lagi? 36 ya, 36 orang yang sudah masuk di institusi ini. 37 ya. Jadi nanti pertanyaannya terkait dengan edukasi ya, bagaimana kita memahami edukasi ini ya. 39. Sudah Bapak Ibu? Belum Pak. Oh belum ya. Lambat. Pakai kode yang tadi Pak. Itu ya, sinyalnya kalau sinyal ya. Penumpang sinyal tadi ya. L dan juga Pak Uslan ya. Pak Ramapur bisa kalau dia. 42. Amin. Baik, kalau ada kita lanjut. Cari sinyalnya. Nah, kalau Pak, kita aja ya. Nah, kalau sudah ya. 44, ada lagi? Ada ya? Nanti Bapak jawab ya, sesuai dengan yang ada di pertanyaan tersebut. Kita mulai Bapak ya. Ya, kita mulai. Ya, ulang. 4, 3, 2, 1. Ya, mulai. Silakan Bapak mulai. Tepat dengan tidak tepat ya Bapak Ibu ya. Ada 8 pertanyaan. Satu pertanyaan 45 detik untuk memikirkannya. Penuh memori. Ada 8 ya, beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu. Oke.